faman farada fihinna al-hajjah, maka barang siapa yang membulatkan niat untuk melaksanakan haji, mau haji, mungkin insyaallah bib tu akibib tahun boleh gula haji. Nah, mulai makin tu fokus amal panjenengan. Malah tak betul karena kebiasaannya sebelum berangkat agak betul ambulah ke betul. Apa? Haji ya. Nah, ini katanya barang siapa yang meniatkan atau membulatkan tekad untuk berhaji dengan niat yang baik, fala rafatha, maka janganlah bersetubuh. Ini mula lupa, sudah melaksanakan haji, tidak boleh bersetubuh dengan istri. Mula Al-Quran semua cak fala rafatha, pada orang yang tidak melanggar apabila Allah menyatakan fala rafatha, jangan kamu, pasti dilakukan. Wala takrabu zina, jangan kamu dekati zina, pasti orang melaksanakan. Kenapa? Adalah pemegang akal. Kebanyakan manusia tidak pakai akal, walaupun dilarang tetap. Ya. Jangan lampu merah dia ini melarang, berarti harus apa? Berhenti, langsung busuk. Itu manusia. Jadi hal perkara-perkara dari aturan-aturan yang dilarang pasti dilanggar. Kepatuhan itu sedikit, tapi pelanggaran lebih banyak daripada ya. Seperti itulah manusia. Nah, karena Allah minta fala rafatha, jangan kamu bersetubuh ketika kamu sudah haji. Wala fusuqah, dan jangan kamu fasik, berbuat dosa, maksiat. Jangan maksiat. Bisa maksiat. Mudah tak benda coba lagi. Tapi beda. Kenapa kok bisa tahu gitu? Karena ini beda kalimat lah. Ada intisarinya. Wala fusuqa wala jidala fil ilhad. Jangan berdebat, cungnang menangan, cung terpenteran. Karena benih bektona, benih tempat aja Allah. Tempat orang yang haji umrah itu ibadah lillahi ta'ala. Karena mereka kau yakin wa atimul hajja wal umrata lillahi, untuk Allah. Artinya ibadah, tahmid, tahlil, talbiyah ataupun istighfar itu hanya untuk Allah, jangan yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Minhajus Sa'adah dengan niat taqarruban lillahi ta'ala, untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Apa yang seharusnya kita sampaikan pada sore hari ini. Seterusnya Allah berfirman, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Bulan Maulid Nabi nih, setiap hari itu ada pemberangkatan dari Indonesia khususnya, tiap hari. Jadi bulan Maulid itu di Mekah, Madinah seakan-akan lebih besar daripada haji. Karena haji menunggu sampai 30 tahun. Bagaimana kalau sudah orang tua ingin tahu bagaimana haji, bagaimana Mekah itu, bagaimana Madinah? Mereka rindu kepada Madinah, kepada Rasulullah, rindu kepada Mekah yang setiap saat, setiap waktu
Mereka menyembah kepada Allah dengan menghadap ke Ka'bah. Tapi mana yang namanya Ka'bah, tinggal gambarnya saja di rumah-rumah. Nah, pingin kapan ya Allah aku bisa berangkat ke haji ataupun umrah. Haji 30 tahun. Kalau kita masih sekarang menabung sampai mati kita tidak berangkat, ya. Oleh karena itu mereka berbondong-bondong untuk apa? Untuk umrah. Nah, kalaupun kamu tidak sempat haji, maka cukuplah umrah. Ya. Apalagi umrahnya di bulan Ramadan. Aduh, lebih lagi. Umrah di bulan Ramadan itu berhaji bagaikan bersama Nabi. Itu sabdanya Rasulullah. Habis waktunya itu juga seperti itu. Maulid apa? Ramadan kita berangkat umrah untuk taqarruban lillahi ta'ala, menjalankan syariat dan menyempurnakan semua apa yang disampaikan dalam Al-Quran. Sempurnakan hajimu, sempurnakan umrahmu karena Allah. Jadi kalau sudah ke sana, jangan mikirkan, jangan ambil pusing yang lainnya. Jangan mikir oleh, jangan mikir yang kelampi, jangan mikir belanja, jangan mikir apa saya beli. Dengar orang bini kita umrah, dah emas saya pel ke sana. Selok kalung ngak bereng saya beli. Ternyata itu untuk dijual kembali di Indonesia. Karena emas yang ada di Mekah Madinah itu emas 24 karat. Kalau dijual di Indonesia itu berlipat-lipat ganda. Ya. Apa namanya, enggak hasilnya, dan hasil itu pun diberangkat lagi ke umrah, karena umrah itu tidak dibatasi, mau 1000 kali ke umrah tidak ada masalah. Dan itu menguntungkan juga, menguntungkan kita, menguntungkan pemerintah Saudi dan juga pemerintah Indonesia kalau dari Indonesia, ya. Nah, tapi kalau sudah sempurna, kamu sudah tidak apa namanya mau umrah lagi karena sebab pas-pasan oleh nyelengen nih ke umrah pas berangkat. Nah, patepak ongku, pas sempurna ongku. Supaya tak ala kaleka ke haji ataupun ke umrah, cukup sekalian. Karena kepentingan yang lain, ya artinya bersedekah, infak, bisa membangun rumah atau mengatur rumah tangga atau menyekolahkan anak, memondokkan anak, masih banyak. Jadi biaya-biaya itu jangan hanya untuk ibadah umrah saja dan haji saja, cukup sekali. Walaupun kamu banyak uangnya, masih banyak orang yang tidak punya di Indonesia. Lebih baik kamu nafkahkan di jalan Allah. Boleh kamu bantu-bantu janda-janda ataupun anak-anak yatim ataupun orang-orang miskin yang tidak sempat sekolah. Ya, itu datangi di gunung-gunung, itu banyak orang yang miskin-miskin yang perlu disekolahkan, dipondokkan. Kalau mereka sukses, kamu pun sukses selamanya. Ya, di alam kubur kita sudah tidur, tetapi dikirimi oleh Allah SWT karena berkat amal jariah atau amal apa? Ya, amal jariah, karena membuat anak-anak pintar, dari tidak bisa ngaji bisa ngaji. Dari tidak sekolah menjadi orang yang bisa berbakti kepada orang tuanya, itu amalnya atau pahalanya kamu juga dapat. Tidak mengurangi orang yang berbuat baik, tapi kamu dapat. Nah, itu pentingnya. Jadi paskan kalau kita diberi kesempatan haji sekali saja, dan kamu jangan berharap untuk haji kembali walaupun kamu banyak duitnya. Paham? Lebih baik sekali saja. Kalau memang ada lebih duitnya, umrahkan, hajikan yang lainnya, biar mereka juga merasakan bagaimana nikmatnya. Ya, hadir di makam Rasulullah, hadir di raudhah Rasulullah SAW, biar mereka merasakan gembiranya, nikmatnya bagaimana ibadah di Mekah dan Madinah. Dan kediri, berhaji umrah ruang kau 100 kali lah. Ya, bisa ada masalah. Apa itu benar? Tak benar. Kadang-kadang dia riak. Kadang-kadang apa? 100 kali kau umrah, haji lah Pak Lekor kali. Ya. Kan akhirnya sombong. Mau diandalkan ini amalah? Tidak bisa diandalkan. Amal itu tidak bisa diandalkan. Apalagi disombongkan. Apa artinya kita beribadah dibuat sombong-sombongan?
Lebih baik ya beribadah, sekali ibadah Allah menerima dan memberi pahala kepada kita serta disyafaati oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Maulid Nabi ini ya banyak umrah itu karena sebab ini kelahiran Nabi, itu alasannya. Kalau pahalanya ya sama, kalau manzarani fi raudati analtuhu syafaati. Barang siapa yang hadir di antara mimbar dan kuburku, berarti dia telah pasti didapatkan syafaatku, pasti mendapatkan syafaatku. Dan itu bagi kita yang umrah. Yang tidak umrah bagaimana? Sampai mati tidak pernah umrah, tidak ada yang umrah kan? Ini ingin tabak dia pak mati. Ada syafaat Nabi Muhammad? Ada. Dengan cara apa, Beb? Dengan cara cinta kepada Rasulullah. Kita ibadah karena cinta. Kita muamalah yang baik, memberi minum satu gelas ya kepada orang lain karena sebab ada perintah dari Nabi Muhammad SAW, dan kita amalkan itu, maka kita dapat syafaat karena sebab menjalani syariat itu dengan sebab cinta kepada baginda Muhammad SAW. Kita banyak selawat karena diperintah oleh Nabi Muhammad SAW, dan juga diperintah oleh Allah karena sebab cinta, itu pun syafaat. Jadi syafaat itu bukan hanya haji dan umrah, tetapi sebabnya ya, bukan haji umrah saja. Bukan hanya kamu kalau bisa sholat di antara mimbar dan kuburan baginda Muhammad SAW. Bukan itu saja, banyak. Ya, tetapi biasanya orang Islam yang beriman kepada Allah pingin, saya juga pingin ya, sowan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin tahu bagaimana kotanya, bagaimana Mekah, bagaimana Madinah. Ini kelahiran Rasulullah, ini wafatnya Rasulullah. Bagaimana perasaan kita ketika berjumpa dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasulullah payahnya ketika berdakwah, menyampaikan risalahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya enak saja, bukan bekal makanan, minuman, tetapi diperangi, bahkan dikejar-kejar oleh musuh-musuh dari orang-orang kafir. Coba rasakan di sana. Enaknya umrah itu ketika kita di dalam bis, ya, ketika di dalam hotel ada apa? AC. Tapi kalau sudah keluar, kamu tahu rasanya. Keluar dari bis, keluar dari hotel, panasnya kelihatan, sudah merasakan kita panasnya. Apalagi sudah di Jabal Rahmah di sana, atau di padang Arafah, Muzdalifah, Jumrah, Aqabah itu, ya itu panasnya tuh, ya. Nah itu rasakan bagaimana. Nah orang yang pernah merasakan panasnya itu di Arafah, di Muzdalifah, tidak akan merasakan panasnya matahari ketika sejengkal di atas kepala. Di mana? Di mahsyar. Tapi bagaimana kita, kita tidak pernah haji, tidak pernah umrah, apakah yang sejengkal matahari tidak memberikan kita panas, rasa panas? Tidak. Bila mana kita punya cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita banyak bersujud kepada Allah. Paham? Nah, itu banyak jalan menuju rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Bukan hanya haji dan umrah. Tapi kalau kamu diberi kesempatan oleh Allah dan Rasulnya untuk hadir ke Makkah Madinah, manfaatkan dengan sebenar-benarnya, dengan syariat, dengan sempurna. Sempurnakan sekali saja. Paskan niat. Jangan gaya-gayaan, ogal-ogalan karena banyak duit. Takut tak bisa boleh menggal-ogalan. Maka si boleh reta asam ko. Apa boleh na? Engkau ngari-ngari nggak tidak. Engkau umrah boleh. Tidak. Engkau haji boleh. Haji larang mun mau berlaku tahun boleh haji boleh. Berapa? 1 miliar. Mudah sih. Bukan begitu. Itu tidak ada artinya. Dibanding dengan berfoya-foya uang dibuang-buang untuk bayar haji sampai 1 miliar, padahal bisa dibayar 30, 40 atau 60 juta. Kenapa harus mahal? Kalau 100 juta misalkan dibayar untuk haji ataupun umrah, itu murah bagi kita. Ya, yang 1 miliar berarti kan sisa 900 juta. Kasihkan sama orang. Giliran infak di jalan Allah dia tidak mau. Nah, itu tidak benar. Karena syariat itu bukan haji dan umrah saja. Haji dan umrah itu bagi yang mampu. Yang tidak mampu tidak apa-apa. Masjid Jumat gantinya apa? Hajinya orang miskin.
Berarti tidak satu pun di antara umat Muhammad itu yang tidak mendapat pahala haji ataupun umrah. Kenapa? Karena hari Jumat itu adalah harinya hajinya orang miskin, umrahnya orang miskin. Bahkan kalau kamu misalkan dari mulai sebelum subuh kamu sudah di masjid, lalu kamu adzan, habis adzan kamu baca doa fajar, habis doa fajar, habis adzan kamu sholat fajar, usalli sunnatul fajri rakaatain lillahi ta'ala, Allahu akbar, 2 rakaat, habis itu kamu doa sebagaimana doa Nabi, ya, doa fajar namanya. Habis doa fajar kamu gamat untuk sholat subuh, gamat, habis gamat jadi imam, makmum banyak sudah datang, kita sholat berjamaah, habis sholat baca yasin, tabarak, waqiah, habis gitu baca wirdul latif, habis gitu baca la ilaha illallah al-malikul haqqul mu'min Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin 100 kali. Oke, Abbas hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Ya, pas baca istighfar 100 kali. Baca selawat 1000 kali. Sampai keluar matahari setinggi tongkat. Kamu keluar dari musalla, keluar dari masjid, sebelum keluar kamu sholat isyraq 2 rakaat, usalli sunnatul isyraq rakaatain lillahi ta'ala, paling sekurang 2 rakaat, paling banyak 4 rakaat. Ketika apa? Matahari terbit dari timur setinggi tongkat, kelihatan matahari keluar, ya, setinggi tongkat, kamu sholat isyraq. Ketika kamu pulang keluar di masjid, sama dengan haji dan umrah. Baik itu orang miskin ataupun orang kaya. Kalau kamu lakukan seperti ini tanpa bicara, niscaya kamu mendapat pahala haji ataupun umrah. Jelas. Jadi kewajiban haji itu bagi orang yang mampu melaksanakannya. Jelas. Kalau tidak mampu, tidak ada masalah. Ya, tetapi kita berharap, menginginkan, minta kepada Allah, ya Rabb, izinkan kami untuk umrah ataupun haji ataupun umrah. Minta ke Allah, karena tidak orang yang kaya, ya, kecuali yang bisa memperjalankan kita untuk haji dan umrah hanyalah Allah yang menggerakkannya, Allah yang memberikan kemampuan kepadanya. Allah macam minhum. Jadi pesempurna aku, okay. Fa'in uhristum, dan jika panjenengan nikah terhalang, terhadang karena sebab beda tentara-tentara akan memerangi kita bila mana meneruskan haji ataupun umrahnya, sementara panjenengan nikah pun melaksanakan suatu aktivitas yang di sana sudah dijalankan sebagian daripada rukun-rukunnya, lalu terhalang. Itu maksudnya famastaisara minal hadyi, maka hendaknya kamu mencari binatang kurban untuk disembelih. Paham? Carilah binatang kurban yang bisa disembelih. Wala talhiqu ru'usakum, dan janganlah kamu potong rambut kepalamu untuk tahallul. Potong rambut berarti selesai. Pernyataan bahwa itu selesai, baik haji ataupun umrahnya. Fafidyatun min siyamin, hendaklah dia membayar fidyah. Dengan apa? Min siyamin, berpuasa 3 hari berturut-turut, tapi sebelum hari tasyrik. Paham? Ya. Au sadaqatin, ataupun bersedekah, memberi makan kepada 6 orang miskin. Ya, au nusuk, atau memotong binatang korban, berkorban maksudnya, ketong. Waktunya kapan? Waktunya memotong, ya. Kalau misalkan kita itu terhalang karena sebab ada musuh, ya, ataupun terhalang karena sebab apa namanya? Wala tulhiqu ru'usakum, dan jangan kamu potong rambut kepalamu hatta yablugha
hatta yablughal hadyu mahillah. Seborang ini lecat. Nah, janganlah kamu potong rambut kepalamu sampai binatang korban itu sampai ke tempat penyembelihannya. Mun terhalang. Jangan memaksakan panjenengan untuk melawan lalu mati. Diam di tempat. Ya. Lalu apa? Mencari binatang yang bisa disembelih untuk jadi korban sebagai fidyah bagi kita karena terhalang. Paham? Faman kana minkum maridan, dan jika di antara panjenengan si haji ataupun umrah dalam keadaan atau sedang marid, sedang sakit, awabihi ada min ra'sihi, atau ada gangguan aporuan min ra'sihi, aporuan atau agorengan tak ini cokor obul, karena misalnya gundul, gundul sebelum melaksanakan apa? Haji ataupun umrah. Fa fidyatun, maka hendaknya bayar fidyah. Apa fidyahnya? Min siyamin, berpuasa 3 hari. Au sadaqatin, atau bersedekah 6 orang. Au nusuk. Ya. Menyembelih hutang apa namanya? Korban. Fa idza amintum, pun selamat dari apa? Dari gangguan musuh. Tapi kan tidak musuh mungkin. Bila terhalang. Sebagian daripada tabi'in itu terhalang, dan karena ini terjadi, akhirnya dia turun ayat Al-Quran. Supaya kalau bila mana terjadi, begitu hukumnya. Kamu tetap melaksanakan apa yang harus diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau disuruh puasa, ya puasa. Tak kuat puasa, sedekah. Coba mungkin memberi makan kepada 6 orang miskin. Awal nusuk. Munda di tak apa berbeda ini ya. Fa idza amintum, apabila panjenengan nikau ampun aman dari musuh, kepungan musuh, faman tatawwa'a bil umrati ilal haji, mun panjenengan, dan siapa di antara panjenengan nikah bertatawu dengan melaksanakan umrah sebelum haji. Biasa di Indonesia nikah datangnya umrah kadek buru haji, akhirnya berangkat tak apa-apa tatawu. Kenapa? Kesempatan. Karena mare haji wada kasak mulai kepin bila saya mulai tak ada lah orang. Akhirnya apa? Diberi kesempatan, membuat kesempatan sebelum haji sudah berumrah beberapa kali. Kenapa? Karena hebatnya semangat kita untuk beribadah taqarruban lillahi ta'ala. Tapi harus apa? Harus majar tindak. Faman tatawwal bil umrati ilal haji, siapa orang yang bertatawu mendahulukan umrah sebelum haji atau sebelum berhaji, famastaysara minal haji, maka hendaknya dia menyembelih binatang korban atau mencari binatang korban yang mudah didapat untuk dijadikan korban sebagai apa? Sebagai fidyah. Paham? Nah, faman lam yajid fasiyamu 3 ayyam, dan barang siapa tidak menemukan itu binatang untuk disembelih satu kambing, maka hendaknya dia berpuasa 3 hari. Berpuasa 3 hari itu sebelum tanggal 6 ya, atau 5, 6, 7 aman bon. Dalam terik matahari kemudian suruh puasa. Banjirnya apa sah? Nah, muntah puasa apa beb? Berpuasa di musim haji, fil haji wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari apabila kamu telah sampai ke rumahmu ketika pulang. Tilka asyaratun kamilah, itu semuanya genap 10 apa? 10 hari. 3 hari di Mekah, ya 7 hari di rumah. Tapi 3 hari itu beratnya luar biasa. Ini wajib ini bagi orang yang tatawu. Ya, bayar apa?
bayar denda. Dendanya puasa. Ataupun menyembelih binatang. Mun tak kuat tadi besek. Nah, ngalah sikam mah tadi besek. Puasa tak boleh. Puasa ni paling berat. Dia tak jadi besek je Allah. Faham? Jadi kalau misalkan kalau kamu mau haji, jangan bodoh nekat. Karena semak misalkan dari Mekah, ada orang Arab semak ke Mekah, pas ajalan soko orang-orang Sudan, orang ajalan soko punya. Dari negara, kak Saudi ajalan soko belum? Nyambi berakintalan kata Allah. Misal. Pas pakaian umrahnya kain kan bote bening abu aku tuh abu sapu enggak anduk kesak. Jadi ketika apeluan nyaman ngosap ada nyaman. Tapi menurut kan leceh ni ngosap kan jangan apeluan. Ni kalau orang-orang sendiri tadi kasak banyak je tengok. Abad di Indonesia tapi dipersiapkan oleh bangsa kita, negara Indonesia dengan apa? Dengan pakaian ihram yang istimewa. Pakaian ihram yang istimewa seperti anduk yang empuk itu ada kan yang besar Habib ada masih ada pakaian ihramnya. Dan ketika biasanya kalau di Indonesia itu kalau sudah ihram nanti ya kalau saya mati pakaikan ihram. Jadi labun ihram mari ihramin pas labun ini ada masalah tadi so karena dengan saking cintanya itu kepada kainnya ketika dia umrah ataupun haji. Saya ingat ya, ria mari yang air zam-zam lah, itu jika air zam-zam, jeki kok memate, bas, labunin zam-zam apa, kain, ya. Oke bang. Jadi kalau orang mati meninggal dunia, labunin, munlake puluh kali, puluh kali, setong dua telur. Membini dah lemak, tong 2, 3, 4, 5, tong 2, 3, 4, 5. Mak lebih banyak bib, mak letak apang rasa orang saya ngabes, berlekuk-lekuknya tubuh itu kan lain dengan orang laki-laki. Supaya tertutup, tak cetak je monggo, ini. Jadi beri dah lemak, mana faham dia, tak rusuh. Tak mau berbicara jorok, tapi ini kenyataannya kata Nabi seperti itu. Kenapa? Lekuk-lekuk dadanya dan tubuhnya lain dengan laki-laki. Makanya tambah ada lemak, mentambah ada lemak kan tak tengah deh pada bintang laki. Nah ini maksudnya. Paham? Karena saya kuat nyambi kan laki. Walaupun yang bini pada mandiin, jeki pada ada siapa nyambi? Orang laki. Nah, siapa orang siapa? Yang keluarganya laki. Nah, saya ikut. Kan benyari laki ke piro. Mangkan mencekik membeda orang mati baik itu bapaknya, ibunya, orang bini tak boleh. Boleh ke mana? Tak boleh mengantar ke kuburan, tak boleh. Cuma nyari siksaan kalau si mati. Kenapa? Ya karena itu orang perempuan itu ya bila mana terlihat auratnya ketika dikuburkan di rumah mati maka menyebabkan siksa kepada orang yang meninggal itu. Makanya tak usah, ya, tak usah ngis menangis, tak usah dengan menggendeng, ya, karena terangan poin lah. Mari tak nyeksa kah, kesemate orang bini siapapun saja tak boleh mengikuti mayit ketika dikuburkan, paham? Itu. Dari kalimat lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram, itu bagi orang yang keluarganya tidak berada di sekitar Masjidil Haram. Oke. Jadi orang jauh, orang Indonesia sendi apanya fitnya bayar fit ini kan orang saya sejauh benih orang sesama sendi family. Anggi, nenek Mekah atau Madinah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa ke Allah. Jadi hukum ini adalah benar dan haruslah dibenarkan dengan menjalankan syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian annallaha syadidul iqab, bahwa Allah ini sangat pedih siksanya.
sangat keras. Paham? Jadi karena takut kita kepada Allah, karena sangat kerasnya adab, maka kita diwanti-wanti semacam itu supaya tidak tersiksa. Supaya tidak tersiksa bagaimana? Kalau kamu menjalankan umrah dan haji, hendaknya kamu lakukan secara sempurna. Paham? Ja'ala kalik boleh pesetong, pamareh, mun bojong seakan-akan bojong ini terakhir, mun puasa yang terakhir, mun zakat yang terakhir, mau haji yang terakhir. Mun haji ya umrah aja ngarep mulai, Pak. Engki, mun lagi bini, apa yang berangkat ke haji, nah, ngocak ke baban, Pak. Jangan ngarep gula mulai, Pak. Gula pun pasrah ke Allah. Jangan jangan boleh mulai, boleh pasrah kepada Allah. Tu akim antar mungkin tadi anak saya, ini saya bekti kepanjenengan. Ini kanon. Tidak pun boleh, ya alhamdulillah. Lanjutkan ketakwaan kita kepada Allah. Wattaqullah fin nisfil baqi. Bertakwalah kepada Allah ketika kamu diberi tambahan atau umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-hajju masyhurun ma'lumat. Haji itu sudah adalah bulan yang dikenal, yang diketahui. Jadi bulan haji itu bukan bulan Maulid. Melaksanakan bulan haji itu, melaksanakan haji bukan pada bulan Maulid, bukan bulan Safar. Ya, bukan bulan Muharram, tapi bulan haji. Berarti sudah terkenal. Ada orang haji bulan Maulud. Tapi kalau masalah umrah, kapanpun saja, dari manapun saja, ya itu boleh. Ya, karena umrah itu adalah sunnah. Tapi pengaruhnya terhadap kita yang melaksanakan umrah itu bertambah cintanya kepada Allah dengan mendirikan sholat. Karena Ka'bah itu adalah apa? Adalah penyatu kita, ya, arah kiblat kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Karena orang yang sholat itu munajin rabbahu, ingin berjumpa dengan Tuhan. Makanya bertepak sholat. Gimana yang dari itu Ka'bahnya? Nah, baru kalau sudah tahu, enak. Ka'bah ini kan rajin, nggak persis kan nih, Pak? Ukur nama. Pada masjid nih, ukur. Pengguna kingan ini, Pak. Pandaan sebenarnya, kenan apa? Seatas jendela. Membeda orang haji, pas haji nanti gano, mana? Kawi, gunung Kawi. Kalau haji orang tak lupa roh ya. Sebenarnya Habib sudah, ya apa ya? Di Bondowoso, Habib pernah melihat Probolinggo itu ada apa? Ada Ka'bah-Ka'bahan. Dibuat untuk apa? Pelatihan. Sebenarnya kalau pelatihan itu jangan dibuat seperti Ka'bah seperti itu. Buat pakai kain saja. Buat istilahnya pakai triplex saja. Ketika selesai pelatihan bongkar, jangan menandingi seakan-akan seperti itu. Kalau dibangun seperti ini, seperti Ka'bah pas, tulisannya pas, multazamnya pas, semuanya pas. Ya, disangkanya kok banyak nih Ka'bah. Di Probolinggo, sekarang ada di Bondowoso. Bondowoso ada di sini, di depannya Unibo. Iya. Kalau Habib jadi bupati jangan ada. Tak ada kesnya. Kan itu cuman kalau cuman itu pelatihan, ya jangan dibuat secara permanen. Kan pelatihan. Orang nak di sini Abu Bakar, mau Ka'bah, banyak orang bakar ya, Abu Bakar, kira ni lah mikir, kok semua bang Ka'bah jan, Allah, merosak akidah sama. Siapa kiat-kiatnya yang mengadakan pertama kali itu yang perusak.
Tahu nih siapa yang mengizinkan itu buat Ka'bahan itu sebenarnya itu bukan ulama, pengrusak. Tapi tidak tahu lah hukum apa namanya, alasannya mereka itu. Tapi kalau Habib, kenapa gue kok berani mengatakan seperti itu? Kalau Habib akan jadi bupati, jadi presiden, tidak mau ada Ka'bahan. Karena itu ada tandingan permanen masalahnya. Kalau itu ada pelatihan, cukup sekali dipasang, paling pelatihannya berapa? Seminggu, ya sudah seminggu, bongkar. Nah, gitu. Itu pelatihan namanya. Kalau sekarang kekal itu, celang-celang apa ada. Ya. Ya ini. Jadi ada orang-orang fasik ya yang membuat seperti itu sehingga apa? Ditetapkan seakan-akan ini Kak baca orang Islam. Walaupun di pelatihan itu pelecehan namanya, bukan pelatihan. Tapi tidak tahulah ya. Jadi kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Jadi semua ini kan pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanyai tentang kepemimpinannya. Kenapa kamu buat Ka'bahan? Oh ini pelatihan. Kalau pelatihan kenapa ada dibongkar kalau sudah selesai pelatihan? Tanya hakim nanti ini urusan Allah langsung. Dan malaikat. Ya dia maha dari matuk ya. Itu urusannya mereka. Mereka yang mengadakan, mereka yang mengiyakan, mereka yang juga membangun. Sama semuanya. Sama dengan orang minum khamr. Minum khamr, yang minum sama, yang menjual sama, yang membeli sama, yang mengantar, yang menulis, yang duduk bersama, sama itu. Duduk dengan orang minum khamr sama tukang khamr. Ini bagaimana Ka'bah ini dibuat seperti itu? Bukan tentang meriah, iya. Ada Ka'bah ya. Jadi hatta pelatihan bekal orang-orang yang mau berangkat ke umrah itu. Begini caranya kalau umrah, boleh tambah banyak orang yang latih, ya enggak? Ada banyak si umrah, bukan begitu caranya. Ini bukan pelatihan, tapi pelecehan terhadap Ka'bah, terhadap Islam. Kan dilecehkan, ulamanya dilecehkan, ya, Qur'annya dilecehkan, ya, menteri agamanya juga melecehkan dan dilecehkan, sama. Na'udzubillah bisyaitanir rajim. Terselamat ya enggak? Karena hal yang seperti ini yang disengaja bisa menurunkan bala dari Allah. Makanya kita mohon kepada Allah, kemudian ada pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga jelas bahwa apa yang dari Al-Quran itu bisa digulirkan, bisa ditetapkan menjadi pacuan atau panutan untuk mengambil hukum-hukum yang bisa bermanfaat ketika kita amalkan dan bisa dapat ridha daripada Allah dan Rasulnya serta syafaatnya. Itu paham? Kalau misalkan Habib itu sekarang tidak ada Ka'bah-Ka'bahan, ya buat Ka'bah sedikit saja, ambil berapa meter gitu, ya enggak. Kalau besar, tapi nanti dibongkar, habis selesai. Bahkan memasuki udah pelatihan, Ka'bah boleh, bongkar boleh, Ka'bah boleh. Mana yang tahu ciri benih Ka'bah? Paham? Kenapa aku tidak dari dulu Ka'bah itu ada? Kok baru sekarang? Baru rezim-rezim Jamunga tidak mau tanggung jawab tentang masalah Islam yang ada. Kenapa dia tidak ada dulu? Apa orang dulu gendeng? Apa orang dulu tidak ada yang umrah, tidak ada yang haji, sampai ada pelatihan semacam ini? Nah itu salah kaprah namanya. Ini orang-orang yang bodoh tapi menetapkan keputusan karena kuasa. Sebenarnya kalau kuasa, manfaatkan kekuasaannya itu untuk membantu membela agama Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ansarullah. Hai orang yang beriman, tolonglah agama Allah. Bukan merusak agamanya Allah. Sementara kita menjadi orang Islam. Orang Islam tapi merusak syariatnya Allah, syariatnya Rasulullah. Islam apa itu? Nah, ini terjadi sudah di Indonesia. Bahkan di mana-mana sudah, bukan di Indonesia saja. Di mana dunia yang telah melecehkan Al-Quran, melecehkan Rasulullah dari dulu sampai sekarang dan akan datang. Ada pelecehnya, ada pembelanya. Setiap apa? Setiap masa, setiap waktu ada. Ada yang baik, ada yang buruk. Ada laki, ada perempuan. Masa.
Besok ada matahari, besoknya lagi ada matahari. Tahun bilang beda matahari, semakin beda matahari, apalagi amat beda matahari. Selama ada ini, ada pro dan kontra, benar dan salah. Tetapi kita tidak mau mengikuti yang salah. Oleh karena itu minta kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar supaya kita dapat mengamalkannya. Wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami yang salah itu salah supaya kami bisa menghindarkan apa yang dilarang oleh Engkau. Itu syariat. Jadi kita tidak pasif gitu. Ada Ka'bah, ini apa nih? Ka'bah-Ka'bahan, itu pasif namanya. Tapi orang yang sensitif membela agama Allah, ini sebenarnya pelecehan terhadap Ka'bah orang Islam. Berde-berde, bertemur, berde-jember, berde-patuan, kebudi boleh, nyorot boleh. Mari nyorot, nyetir, ada lengdeng. Setiap kota sekarang ada Ka'bah-Ka'bah. Alasannya supaya mereka tambah cinta untuk pergi ke umrah untuk diambil hasilnya. Itu maksudnya. Apa kalau tidak dikasih Ka'bah-Ka'bah tidak berangkat orang ke haji atau umrah? Ya berangkat juga. Kenapa harus dilecehkan Ka'bah itu dengan membuat permanen seperti itu? Ya sudah. Ya, ini kan berbicara tentang masalah haji. Jadi harus jelas. Apapun saja yang ada, kita memaknai dengan yang sebenarnya. Hidup ini tidak sembarangan. Allah mencipta mata, mencipta rambut saja. Tidak ada orang bisa buat rambut, buat mata. Ya, mata leker bisa ngabes. Tak bisa. Kiki, pasang, bawa. Mun kiki potong, pasang kiki palsu, becang. Gitu. Cen gigi siapa ada bagi kamu tahun ni mangana cain main karena Allah akabai panjenengan tain main mau dia panjenengan tain main. Coba panjenengan perhatikan dari aing ketemu aing tadi manusia tinggal tadi manusia ya megaya. Coba pikir lagi dari aing ketemu tolang, ketemu gigi, ketemu kopeng, ketemu obu, rambut saya cetak lajeng, bagaimana alis lajeng obu kan? Gelandur ke pikir, iya, songot biasa nggak ada pas mau ke diri obu, menyebut berkeker macam, la hawla wala quwata illa billah. Faman farada fihinna al-hajjah, maka barang siapa yang membulatkan niat untuk melaksanakan haji, mau haji, mungkin insyaallah tu akibat tahun boleh gula haji. Nah, mulai makin membuat tu fokus amal panjenengan. Malah tak itu karena kebiasaannya sebelum berangkat agak itu sah. Ambulah agak itu sah. Apa? Haji ya. Nah, ini katanya, barang siapa yang meniatkan atau membulatkan tekad untuk berhaji dengan niat yang baik, fala rafatha, maka janganlah bersetubuh. Ini mula lupa, sudah melaksanakan haji, tidak boleh bersetubuh dengan istri. Dengar tu orang si haji ni kepada ngode dia berkewantan pas berangkat ke haji tapi lupa Mama tahu habib ya dia Al-Quran ni ngoca mula Al-Quran si ngoca fala rafatha, pada orang yang tidak melanggar apabila Allah menyatakan fala rafatha, jangan kamu, pasti dilakukan. Wala takrabu zina, jangan kamu dekati zina, pasti orang melaksanakan. Kenapa? Adalah ini katanya guru saya, andai kata di dalam Al-Quran itu, ya, di dalam Al-Quran mengatakan kalau ada beraknya kamu yang keluar dari pantatmu itu, ya, jangan kamu cabai-cabai itu kotoran kamu itu. Niscaya orang akan mencabai-cabai. Ada apanya ini kalau Allah melarang saya? Paham? Jadi yang dilarang itu yang dipaksakan dia ingin tahu.
Bukan yang benar. Yang benar banyak musuhnya. Jangankan orang, diri sendiri memusuhi. Kalau biasanya, contoh saja, kalau kita misalkan senang ngerokok, ya, nyaman lah. Ya, pas beda orang nggak abu cak rokokan. Ya, setiap mulut, nang lah. Ada, ya, terus aja dan. Itu kenapa? Kalau jangan kamu ngerokok, sekarang waktunya ini. No smoking. Bah, tak boleh rokok. Jangan siapa? Baru atau olesan? Tak ada olesan. Thank you. Iya. Dia mau tak ngakui akal. Kebanyakan manusia tidak pakai akal, walaupun dilarang tetap. Ya. Jangan lampu merah biasanya melarang, berarti harus apa? Berhenti, langsung tembus. Itu manusia. Jadi hal perkara-perkara dari aturan-aturan yang dilarang pasti dilanggar. Kepatuhan itu sedikit, tapi pelanggaran lebih banyak daripada ya. Seperti itulah manusia. Karena Allah minta fala rafatha, jangan kamu bersetubuh ketika kamu sudah haji. Wala fusuqah, dan jangan kamu fasik, berbuat dosa, maksiat. Jangan maksiat. Bisa maksiat. Boleh tak benda coba lagi? Tapi beda. Kenapa kok bisa tahu beb? Karena ini beda kalimat lah. Ada intisarinya, ada apa namanya? Ada yang tersirat dan tersurat. Tersuratnya apa? Wala fusuqah, jangan kamu fasik. Tersiratnya apa? Ada. Karena ada larangan. Setiap ada larangan pasti ada pelanggarnya. Siapa yang tidak sholat masuk neraka. Biasa sholat, walaupun nanti dijungkirkan ke neraka. Siapa beb yang tidak sholat? Orang kafir, orang fasik. Paham? Jadi setiap ada perintah, ya maka kebanyakan dilanggarnya. Ada larangan dilakukannya. Kan repot itu. Ya. Wala jidala fil haji, dan jangan kamu berdebat di dalam melaksanakan kewajiban haji. Mungkin kita mari ya, jangan sampai kamu berdebat ketika kamu berhaji, karena bisa merusak syariat haji atau rukun-rukun haji. Wala taf'alu min khairin, dan tiadalah kamu sekalian atau kalian berbuat kebaikan ya'lamullah, kecuali Allah mengetahuinya. Atau dan apa yang kamu kerjakan dari kebaikan-kebaikan, Allah mengetahuinya. Itu ada dua makna. Dan tiadalah kamu berbuat suatu perbuatan baik melainkan Allah mengetahuinya. Sama. Paham? Wa tazawwadu, karena ini kepanjenengan banyak nyambi bekal. Berbekallah dan berbekallah, fa inna khair zadi taqwa, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa Allah. Jadi haji itu bekalnya paling baik adalah takwa. Kenapa? Walaupun kamu banyak duitnya, bisa berbuat sesuatu apa? Bersetubuh dengan istrinya, dengan masuk hotel, ataupun berbuat fasik, bermaksiat, atau berbuat lain dengan yang lainnya. Wala jidala fil hajj, atau berdebat karena sok pintar. Ada saja. Supaya kita sok pintar ketika kamu sudah haji, maka bekalilah dirimu dengan takwa. Artinya jangan sampai mendebat. Budun bermangari ya, wajib mari batang ngari ya.
Pejang di selepang hari ya, jangan habis dah. Okey, cik bisa dihabis je. Kena yang Mekah tu banyak madhab. Ya, madhab Syafi'i, ya, angkui madhab Syafi'i. Hambali, Maliki, Hanafi, angkui. Allahu Akbar. Mak pejang hari, mak boleh pejang hari. Ini lah. Sepenting nak pejang. Si tak pejang lah pejang. Apa tak pejang? Oh, muka tak apa je beli orang Islam. Masuk semua apa je masuk surga. Dengar tu. Orang tak apa je kita jago je. Tak usah aja masuk. Ya, fala rafa wala fusuqa wala jidala fil ilhad. Jangan mendebat, jangan berdebat, cung nang menangan, cung terpenteran. Karena benih bektona, benih tempat aja Allah. Tempat orang yang haji umrah itu ibadah lillahi ta'ala. Karena kau yakin wa atimul hajja wal umrata lillahi, untuk Allah. Artinya ibadah, tahmid, tahlil, talbiyah ataupun istighfar itu hanya untuk Allah, jangan yang lainnya. Biar sempurna. Ini kan alhamdulillah nggih. Panjenengan iki insyaallah bersiap-siap berubah niat mulai mangken ya Allah. Abdi dalam ya Allah cek terus cek merindukan bagaimana Ka'bah dan bagaimana kita bisa duduk bersama baginda Muhammad SAW. Karena tertuju atau apa aja mendengar roda meriadil jannahnya Nabi Muhammad SAW. Ya Allah baik. Biar mereka saya bawa ke mang kesini bila urusan panjenengan urusan Allah. Wattaquni ya ulil albab, karena nika panjenengan patakok ke bula mun panjenengan nika ampun beri akal. Wahai yang berakal, bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa kok dikatakan ya ulil albab wahai? Iyanya, karena ya nidak nika memanggil Allah kepada orang berakal. Kenapa? Ketika diberi akal, ketika dia pintar, dia berdengar. Itu masalahnya. Dengarnya ini Allah tak suka. Karena itu dikatakan ya ulil albab, wahai orang yang berakal, gunakan akalmu itu untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Jelas? Atau bertakwalah ya kepadaku, takutlah kamu kepadaku, wahai orang yang berakal. Tetapi kalau tidak menggunakan akal, dia membalas, membantah, membangkang dan ingkar kepada Allah Subhanahu Sang Pencipta. Ada siapa? Orang kafir, orang musyrik. Ya. Tapi kalau masih ada di dalam hatinya Nur Muhammad Rasulullah SAW, ada cinta kepada Rasulullah, insya Allah semua amaliyah kita, perintah Allah, perintah Rasulullah, larangan Allah, larangan Rasulullah, bila mana kita lakukan itu tidak menjadi beban. Kenapa? Karena cinta kita kepada Allah dan cinta kita kepada Rasulullah. Perintahnya tidak beban untuk kita. Kita amalkan, oke saja. Kenapa? Tidak beban. Kenapa dilakukan? Karena cinta. Apapun saja yang dilakukan karena cinta, maka taat, bahkan berperang di jalan Allah itu murah harganya. Kenapa? Karena kita punya cinta. Perang. Mati badina, mati. Gak tahu mati zahid. Nah, itu makanya orang kafir itu tidak mau Al-Quran itu ada ayat-ayat perang, karena mereka takut, inginnya hidup kaya raya, berfoya-foya, kalau mati ingin masuk surga. Mereka dinyain surganya. Paham? Tidak bisa seperti itu. Kalau kamu ingin surga, mau barakah hidup di dunia dan di akhirat, ada caranya. Ya. Karena orang Islam itu sekecil apapun ataupun semiskin apapun, dia pasti bahagia. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada Nur Muhammad Rasul, ada harapan nanti mendapat syafaat. Walaupun kita menderita di dunia, tapi berharapan mereka semua yang Islam yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berharap bahwa nanti di surga akan masuk surga bersama baginda Muhammad SAW yang dicintainya. Itu harapannya. Makanya tidak peduli dengan harta bila mana disedekahkan atau diinfakkan atau dinafkahkan, tidak ada masalah. Kenapa? Karena dia cinta kepada Rasulullah. Apapun saja, dipaksa atau terpaksa, suka hati ataupun tidak suka,
Bila mana kita cinta kepada baginda Muhammad SAW, apapun saja yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya, kita laksanakan. Kenapa? Karena cinta. Jadi cinta itu bukan beban untuk melaksanakan syariat dan meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ancam. Hah? Terus. Apa? Macam ni kan. Nanti muka suka ni saya berdepan ni kah? Manfaatah. Jadi bekal bagi kita yang belum umrah atau haji, dengan menyikapi apa yang Habib sampaikan ini, mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala haji ataupun umrah. Berkati Habibina Syafi'ina Maulana Muhammad, berkati Quran, saya pengen digugul panjenengan dan Allah Subhanahu wa taala mentermuka setiap upaya-upaya untuk bergembira hati menyambut sayangnya Allah kepada kita, sehingga kita juga merasakan bagaimana nikmatnya berhaji ataupun melaksanakan umrah. Muka setujuan panjenengan Pak umrah laki bini tua muda mantar muka dan Allah yang berangkat ke haji ataupun umrah berkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi syafaati Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, bi berkati Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, bi berkati awliya wa syuhada wa salihin. Al-Fatihah. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.